Mungkin Mas ada nggak alternatif aplikasi yang Mas pakai yang free gitu, yang bisa kami gunain? Banyak. Kalau Word pakai WPS. Mari beropini di Opini Ini RC. salam kenal dulu nih Bang, saya Yusuf Agatami, saya Barakallahu fiik. ya founder dari Design Studio juga, bareng kawan-kawan, pengen kayak Mas Angga juga, jadi mau belajar dulu nih sama Mas Angga hari ini. Aduh, apalah ini. Mungkin Masnya kenalin dulu lah, mungkin biar lebih enak nanti ngobrolnya. Aduh, Bismillah. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Saya Angga. Nama lengkap saya Angga Adi Susilo. Saya ya sama ya. Kita punya usaha di bidang yang sama ya. Biro arsitektur. Sebenarnya sih biro arsitektur terlalu keren sih buat kami di sini ya, tukang gambar aja lah. Udah keren nih Mas. Desainnya udah keren-keren kali sih. Udah biru. Udah melebihi biru mungkin. Enggak lah, amin. Tapi ya gitulah. Ya kembali ya, karena arah kapal kemana kan gimana nakodanya ya. Jadi karena basicnya ya saya merasa bahwa ya agama akan menjadi acuan dasar hidup saya ya, salah satunya cari duit juga kan bagian dari saya hidup ya. Benar. Ya akhirnya ya ada di titik ini gitu mungkin. Mas, saya manggilnya siapa nih? Mas Yusri. Mas Rifai ya Mas. Rifai. Ya. Mas kalau ini mungkin Rifai ya. Mungkin kalau dipanggil sama orang tua tuh Rifai gitu. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang ikhtiar berdakwah melalui profesi dan bangun karir sesuai syariat. Nah, ini Mas, kebanyakan kan kita selama ini kalau kita diskusi tentang arsitek ya mengenai desain, mengenai konsep, prinsip, mengenai banyak hal lah, seni, teknis gitu-gitu. Tapi belum pernah ada yang bahas tentang dari segi profesi arsitektur tuh yang sesuai syariat itu seperti apa gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya juga mungkin intermezzo sedikit. Saya tahu Mas dari Kasih Solusi, Mas. Masya Allah. Jadi dapat nonton kan Kasih Solusi, keren nih gitu. Karena saya yakin ketika kita ngomong yang namanya profesi sesuai syariat itu bakalan all out tuh, habis-habisan tapi nggak keluar dari batasan-batasan agama. Nah ini penting sebagai kayak kami ya arsitek masih muda Bang. Saya baru lulus 7 bulan sih Bang. Jadi masih baru kali di dunia arsitek dan lagi belajar kali lah nih. Jadi karena ini adalah dunia profesi dan berhubungan dengan mencari rezeki kan kita harus betul-betul nih lah Bang. Karena itu harus halal, berkah gitu. Nah jadi hari ini kita mau bahas dari situ sih Mas. Sebelum kita masuk ke pertanyaan tanya jawab yang udah kami kumpulin, sebelumnya nih Mas, kira-kira kalau di profesi kita ini yang berhubungan, yang paling banyak bermasalah ketika kita menjalankan ini yang sering menabrak syariat apa sih Mas? Boleh sharing. Kalau kita bicara paling banyak kan berarti ada ranking ya. Ya. 1, 2 dan seterusnya. Padahal sampai detail-detail yang paling kecil juga banyak yang kita ini. Oh sebelumnya saya mau disclaimer. Jadi saya seorang Muslim. Saya berusaha menerapkan meskipun sulit, sangat sulit. Saya berusaha menerapkan sunnah itu dan ilmu-ilmu agama yang saya dapat itu saya berusaha mungkin saya terapkan dalam hidup saya. Artinya apa yang saya lakukan saat ini adalah sesampainya ilmu di saya, ngerti ya? Karena ini barang ini haram itu nanti ada beberapa pendapat. Ya. Ada yang bilang itu enggak, ada yang bilang iya, ada yang bilang bebas atau yang apa. Kalau saya pribadi, saya udah bilang haram itu. Nah artinya kan apa yang saya sampaikan ini artinya sesampainya ilmu di saya gitu. Jadi kenapa ini gini yang saya pahami dengan dalil ini ulama banyak menyatakan Rasulullah SAW bilang bahwa itu haram. Saya juga ikut bilang itu haram gitu kurang lebih. Jadi saya sampaikan itu dulu.
kalau bicara tadi batasan yang banyak dilanggar, umumnya yang nomor satu ya software ya. Software. Jadi apa ya? Banyak orang yang tidak merasa dihargai. Saya arsitek dibayar cuma segini. Marah ya? Kuliahnya mahal loh. Kuliahnya mahal, 5 tahun. Kuliahnya 5 tahun. Belum lagi saya TA, biaya TA-nya sekian tahun. Belum lagi saya harus begadang setiap malam sekian tahun. Biaya yang saya keluarkan sekian. Orang tua saya gini sekian. Saya tipes juga. Saya telat makan, saya sakit, saya segala macem. Dia nggak terima kalau harga desainnya dibayar murah gitu. Tapi dia lupa. Dia juga udah nggak menghargai orang dengan memakai, orang udah meriset sebuah software dengan harga misalkan 15 miliar untuk bikin satu software, dia bajak segitu mudahnya. Terus dia bilang nggak terima, padahal dia juga udah melakukan orang lain dengan hal yang sama, paham nggak? Ya benar-benar. Betul sih Mas. Tuh kalau kita nggak perlu dari syariat pun, dari segi logika pun udah salah Mas dari dunia. Nah, jadi sebetulnya itu syariat itu diturunkan ke bumi untuk mengatur kehidupan kan, kalau Muslim ya. Ya. Untuk mengatur kehidupan kan. Nah, ya sebetulnya dari mulai kita melek mata sampai kita mati nanti semua tuh ada aturannya. Gitu, Mas Rifai. Jadi ya software ya salah satunya ya itu ya tadi kena banyak banget. Ada yang bilang mahasiswa, masa nggak apa enggak ini software saya gimana ya? Kalau untuk belajar kan ada education ini kan khusus gitu kan untuk lisensi edukasi kan. Untuk mahasiswa kan masih gratis. Tapi orang banyak abai gitu. Terus juga ya belajar ya, maksudnya saya tahu memahami ini kan dari saya belajar ilmu agama gitu. Saya ikut kajian-kajian yang membahas halal haram. Jadi gini loh, ini nih sederhana, ada hal yang unik dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berangan-angan kayak Rifai aja, berangan-angan kan pengen jadi arsitek besar, bener nggak? Ya. Lulus jadi arsitek besar, terkenal se-Aceh, se-Sumatera, se-Indonesia, se-Asia Tenggara, se-Asia. Tapi semua itu belum tentu, bener nggak? Belum tentu bisa. Bisa aja setelah kita selesai, pakai Zoom ya, meninggal kan, kena serangan jantung kan mungkin ya. Nah, jadi orang itu terlalu banyak mikirin sesuatu yang belum pasti dia gapai, tapi lupa sama hal yang pasti seperti kematian. Kita tuh hidup, sedangkan namanya Muslim ya diciptakan oleh Allah ke bumi ini kan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi ibadah itu tuh kita terapkan dalam kehidupan kita gitu. Jadi bukannya ibadahnya nantilah, nggak gitu kan. Jadi dalam sendi-sendi kehidupan tuh yang namanya ibadah tuh pasti ada gitu. Maksudnya bisa diselipin di dalamnya gitu. Dan hal itu yang hal itu juga kan. Jadi kita hidup itu bukan diciptakan hanya untuk jadi arsitek doang gitu buat cari duit, enggak kok. Ada hal yang lebih mulia dari itu. Nah, kita nyari uangnya buat memenuhi kebutuhan kita untuk hidup, bertahan, kenyamanan untuk beribadah kan. Ya. Gitu Rifai. Jadi bicara ke situ artinya kan nanti kan ada hisapnya ya. Kalau kita pakai barang yang haram, nanti itu dihisap kita sama Allah. Sedangkan ada dalil yang mengatakan bahwa saya di sini nggak bicara banyak dalil ya, tapi seingat saya gitu, karena saya bukan ahli agama ya. Tapi seingat saya ada dalil yang menyatakan bahwa daging yang diberi makan dari segala sesuatu yang haram itu neraka letaknya gitu. Ya. Neraka tuh main panas gitu loh. Neraka tuh ngeri loh gitu loh. Betul. Kita nggak bisa bayangin panasnya neraka seperti apa. Sekarang bisa bilang kita ada artis yang bilang, udah nggak apa-apa nanti gue ngumpul di neraka sama teman-teman gue. Dia pikir neraka kayak di Afrika Selatan kali gitu kan. Padahal kan bahkan satu orang itu dalam satu kali siksaan kalau nggak salah sampai 7 kali ganti kulit satu kalinya, terus dia disiksa terus. Mungkin sekarang semuanya seperti fiksi ya. Dibakar, ini seperti fiksi karena kita nggak bisa ngeliat. Tapi ngeri nggak sih kalau tiba waktunya dan kita menyesal dan sudah tidak bisa mengulangi lagi. Nah, jadi hal-hal itu tuh yang menjadi dasar, jadi pondasi hidup saya. Melakukan A, B, C, D, E sampai Z-nya gitu. Itulah. Ini bicara software doang ya. Ya. Ini emang software ini kan sebenarnya kayak Mas pernah bilang di radio ya. Lupa yang juga sama radio ya, Ustadz Haris.
ASI. ASI Abdullah Roy. Abdullah Roy. Jadi Mas bilang kan juga di situ aplikasinya sampai 20 juta gitu-gitu. Dan memang itu tools yang kayak kita kok petani itu cangkul. Oke, kayak cangkul Mas ya. Jadi itu kayak kalau kita nggak ada cangkul, kita lagi nanam nggak ada cangkul ya sama juga. Itu emang sangat-sangat penting kayak gitu. Nah, permasalahannya di arsitek ini mungkin kita ini terlalu fokus dengan satu aplikasi atau kita nggak pernah diedukasi tentang produk-produk yang bisa gratis dan juga valuable dan juga mungkin strategi-strateginya, Mas. Gimana caranya produk-produk ini bisa kita gunakan tapi mungkin kayak ada jangka waktu tertentu atau mungkin strateginya kita kerja dulu di biro yang aplikasinya itu udah cukup halal lah kita bilang, baru kita buat studio sendiri yang aplikasinya itu kita beli sendiri ketika kita udah punya uangnya gitu-gitu. Nah, sebab ini nggak pernah dibahas Mas dengan kebanyakan arsitek. Bahkan ada arsitek yang saya kenal itu yang sudah cukup besar, mereka mesti pakai aplikasi bajakan kayak gitu, yang bahkan project mereka itu udah levelnya gedung gitu-gitu. Nah, dan itu balik lagi ya, ini lebih ke keimanan ya. Ya. Saya berjenggot, saya kan menjalankan sunnah. Mungkin buat sebagian orang risih gitu, itu kayak kambing atau itu kayak apa ya. Ini kan saya menjalankan sunnah. Di balik semua ini tuh ada pahala gitu. Kembali lagi ke situ kan. Terus misalkan saya tidak isbal gitu kan, itu ada sunnahnya gitu. Saya ikutin dalil A, B, C, D, F, G gitu segala macam. Akhirnya membuat saya yakin bahwa oke, ini mendapat pahala, jadi saya lakukan ini gitu. Nah kayak tadi kan ada kamu bilang kan ada perusahaan besar, ya sama kamu lihat banyak muslim ber-KTP tapi nggak sholat kok. Ya. Paham ya? Nah jadi ini keimanan gitu. Dan ya Allah, kita manusia hidup, Allah itu menciptakan kita untuk tujuan gitu. Yeah. Semua ini tuh tercipta tuh ada penciptanya gitu, akan ada endingnya, akan ada rapotnya gitu. Gimana ya? Nah, ini nggak sederhana buat saya ini nggak sederhana. Akhirnya gimana caranya? Saya beli software itu 60 juta, saya bayar 60 juta. Isi di sini ada 8, tinggal misalkan saya beli yang 15 juta dikali berapa, kan sesuaikan kemampuan, benar nggak sih? Yeah. Sisanya saya beli saya pakai yang gratis. Ya ini belajar di situ, karena halal haram tuh buat saya udah penting banget gitu. Saya nggak boleh makan sesuatu yang haram. Oke, susah. Ya gimana caranya gitu, bukan berarti ini ada kotoran, ini ada daging. Terus kamu dikasih kotoran, gimana lagi? Terus kamu tetap makan kotorannya, ya nggak gitu kan? Enggak juga. Menjijikan, ngerti nggak sih? Ya tetap ini namanya kotoran, ini daging. Ya kamu harus berupaya gimana caranya dapat daging. Ya kamu kerja dulu. Juga terlalu dini kamu mau bilang bahwa saya punya usaha lulusan baru sekian tahun itu. Kamu tuh masih butuh banyak pelatihan. Masih harus tahu masalah-masalah dalam bidang arsitektur. Jadi kalau ke saya pun jadi gini, nah kemudian akhirnya hidup saya polanya jadi berubah. Hidup saya itu berubah, maksudnya gini. Saya udah nggak terlalu ingin gitu, mau jadi arsitek terkenal gitu, jadi arsitek terkenal, jadi ditanya orang, ditanya apa, enggak lah, biasa aja lah. Saya ikutan IAI pun saya pikir udahlah, kayaknya udahan aja lah gitu, ngerti nggak sih? Yeah, saya udah ber-SKA loh, saya Madya loh, saya bisa mendesain sampai dinding bangunan sekian lantai, tapi ya saya rasa itu bukan jalur saya. Akhirnya hidup saya tuh ya saya kajian gitu kan. Ya sekarang agak jarang semenjak selepas pandemi ini masih kikuk gitu. Biasanya kan dulu tuh saya sama keluarga tuh kajian bisa setiap hari gitu, setiap hari. Sekarang udah ya mungkin juga sibuk juga. Akhirnya saya memilih kajian di hari Sabtu dan Ahad gitu. Jadi kamu memposisikan Allah di mana sih di hidup kamu gitu? Kan juga banyak pertanyaan ke Gubar yang nanya, cara cari klien gimana sih? Ya mintalah sama yang bikin klien, ngerti nggak? Iya. Nah, itu mintalah sama yang bikin klien. Iya, ngapain juga heboh-heboh kamu minta sama siapa gitu? Yang bikin klien siapa? Kadang juga
Kalau di sini tuh aturannya, nah ini lagi bicara software ya, padahal tapi bisa kemana-mana. Sistem kerja yang kami pakai pun, kami baliknya ke situ, ke agama. Tapi ini Mas kan yang paling penting kan software kan salah satunya. Ya. Nah ini kan Mas udah ke tahap ini sekarang Mas sudah mampu beli aplikasi, udah punya karyawan dan maksudnya menghindari kemungkinan pakai software yang udah nggak apa namanya ya bajakan gitu. Nah itu Mas stepnya gimana sih untuk proses agar bisa menggunakan software yang semuanya halal kayak gitu. Nah ini kan penting Mas. Ini terbentuk jadi strategi. Oke, ini penting. Kembali lagi ke keimanan. Caranya meningkatkan keimanan ya apa ya? Kamu sering datang ke majelis ilmu agama supaya kamu tuh selalu diingatkan bahwa mati itu pasti, surga itu ada, neraka itu ada. Kalau kamu melakukan A, nanti akan ada hisabnya. Kalau kamu melakukan B, akan ada pertanggungjawabannya. Itu kamu harus tingkatin itu dulu. Karena gini loh, kamu ngedownload aja gratis gitu, ngerti nggak sih? Yeah. Kamu lakukan di kamar sendiri, download gratis, kamu bikin animasinya, kamu upload, nggak ada yang tahu, bener nggak? Tapi kalau kita bicara keyakinan, kita tuh tahu bahwa ini tuh berdosa, ini tuh haram. Nah ini kamu nggak akan ngelakuin itu kan? Nah itu di situ pertama tingkatin itu dulu biar kamu semakin ini. Akhirnya berapapun uang yang harus kamu keluarkan, kamu tuh Bismillah ini karena Allah itu kamu ngelakuin ini gitu. Ya kamu bakal lakuin itu. Yang pertama kan keimanan, yang kedua ya kamu harus nabung ya. Artinya kalau kamu nggak bisa beli motor, emang kamu besok mau mencuri motornya siapa? Enggak kan? Logikanya aja, karena gini, kalau kamu mencuri motor tuh kamu jelas ditangkapnya, ngerti nggak sih? Ya. Kamu mencuri motor, hukumannya tuh kamu rasakan sekarang. Kamu tuh akan dipenjara sekarang. Jadi kamu ya takut gitu. Tahu ini perbuatan mencuri. Tapi kalau ini software, kamu bajak, ya hukumannya nanti gitu. Iya. Kamu bakal ditagihnya nanti. Kamu nih. Nggak sekarang kan, Mas. Sampai sekarang tuh masih terlihat fiksi buat orang yang anggap ini sesuatu yang nggak penting gitu. Nah, jadi setelah itu kan akhirnya kamu terpaksa membeli itu. Terus kamu pun harus mikir gini loh. Saya nggak tahu sih karena kamu baru lulus ya. Kalau di level saya waktu itu, saya punya rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa beli motor. Masa software saya nggak bisa sih? Ya. Harganya kan 60, harganya 15, harganya 30 misalkan. Masa saya nggak bisa, itu buat itu bisa tapi ini nggak bisa, ini buat ngasih makan anak istri saya loh. Balik lagi ke situ. Nah akhirnya ya ngobrol sama istri, Bu, demi keberkahan uang yang kita terima, demi keberkahan untuk makan kita semua, ibu, anak-anak, kita punya tabungan segini, kita pakai aja ya semuanya buat beli software. Ya udah ya, kenapa enggak gitu. Ini kan demi keberkahan. Kamu tahu kan arti keberkahan ya? Jadi bersih, nikmat. Jadi meskipun puas nikmatinya, tapi kalau sesuatu yang nggak berkah tuh, meskipun jumlahnya banyak, hidupnya nggak tenang, anaknya sakit, proyeknya bermasalah, komputernya meledak gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya adalah demi keberkahan. Ya akhirnya ya udah, uang yang kita punya kita pakai. Nah itu pun bertahap kan, lihat kemampuan gitu. Oh beli dulu segini, oh ini butuh berapa, oh yaudah untuk SketchUp itu butuh 8 beli, atau kayaknya 2 dulu deh tahun ini. Kamu gimana? Ya udah, berarti saat saya pakai SketchUp, atau saat tim ini misalkan ada 8 orang, yang 4 boleh pakai, yang 4 klien dulu. Berarti berarti ini CAD nih butuh banget. CAD kan ada banyak tuh. Yaudah cari yang paling murah apa ya? Oh ini nih, merek ini nih, Cina. Yang penting kan user interface-nya nyambung ya sama AutoCAD-nya. Ya udah kita bisa pakai. Ya udah gitu caranya. Jadi bukan dengan mencuri gitu loh. Jadi kalau kamu mau pergi ke satu tempat, kamu butuh motor, terus kamu bakal nyuri, enggak kan? Akhirnya kamu harus jalan, sisanya naik sepeda. Ngumpulin dulu bisa beli sepeda. Nanti beli motor yang mogok-mogokan. Gitu aja terus. Oke Mas, pengen nanya lagi nih Mas. Kami sampai sekarang juga berusaha kali untuk pakai aplikasi yang kami pahami itu udah resmi gitu. Yang pertama mungkin kayak SketchUp, kita pakai yang student yang bayar kayak gitu. Jadi bukan yang bayarnya 1 juta sekian 1 tahun. Walaupun saya nggak tahu apakah itu memang pure punya SketchUp, karena kami hubungi langsung SketchUp-nya, katanya ada yang harga 1 jutaan tapi student. Tapi apakah boleh kita komersilkan atau kita membuat project?
katanya boleh-boleh aja ketika kami cek langsung di via WA-nya. Nah, ini ada kawan juga kan emang karena kebetulan satu tim, saya bilang coba hubungin, boleh nggak kita pakai ini? Oh boleh katanya gitu-gitu. Terus kayak ada email kampus itu buat akun-akun beberapa akun kayak Enscape, kalau nggak salah juga AutoCAD ya, itu bisa gratis digunakan. Tapi memang versinya student. Nah, itu boleh nggak kita Mas gunain itu untuk project? Jadi kita tuh kayak ngakalin yang nyiptain akal kita. Ngerti nggak sih? Yes. Bener nggak sih? Allah itu udah bilang buka puasa itu azan maghrib. Tapi terus kita berusaha gimana caranya ya biar ini. Boleh kok kalau maghribnya di sini gini udah keburu gelap karena mendung, ya nggak gitu. Aturan maghrib itu saat matahari terbit jam sekian misalkan. Sekarang kan udah negara canggih ya. Maksudnya gini, banyak juga yang kayak gini. Yeah. Kayak Photoshop aja. Photoshop kan setahun 6 juta ya. Saya untuk ngedit foto aja 6 juta loh bayar. 6 juta pakai saya tuh ya, kalau aplikasi gratis boleh ya Mas ya? Inkscape, boleh Resolve, boleh ya? Boleh. Kalau memang boleh ya kan, artinya kalau gratis kan berarti komersial use boleh ya boleh. Tapi jadi gini, produsen obat udah bilang ini tuh dilarang. Meskipun itu mengobati tapi ini dilarang. Contoh deh, ada jenis obat-obatan yang dia diperuntukkan untuk orang punya gangguan jiwa gitu. Terus yang bikin dia tuh jadi tenang. Tahu ya, ada ya? Nah, orang yang pakai itu hanya orang-orang tertentu karena dia mengandung obat-obatan gitu lah, narkotika. Ya sama, SketchUp juga. SketchUp tuh udah bikin itu tuh nggak boleh. Dia udah tulis non-commercial use, terus kamu lakukan itu, ya kamu ngakalin Allah gitu. Allah tuh maha tahu. Paham ya? Bukan SketchUp ya Mas, tapi iya Allah. Jadi akadnya gimana? Allah tuh maha tahu. Jadi kalau kamu bilang ya ini SketchUp mengizinkan gini, yang punya SketchUp juga manusia. Maksudnya dia tuh udah bikin akad. Kamu jelas deh, kamu cek lagi deh. Di aturan. Itu nggak boleh, sudden version itu nggak boleh, non-commercial use. Walaupun itu buat belajar kita bayar, walaupun itu ya Mas, udah dibayar gitu ya. Iya, tapi kan non-commercial use. Ya kembali lagi ya, kalau saya nggak mau. Maksudnya saya nggak mau melanggar itu. Saya nggak mau. Jadi gini, sesuatu yang haram buat saya udah sangat jelas gitu. Jadi kalau saya nggak mampu, saya nggak akan beli. Kalau saya butuh, saya akan berusaha segimana caranya saya untuk nabung. Itu balik lagi ke keyakinan masing-masing ya. Saya berlepas diri gitu kalau dari orang yang mau pakai itu. Tapi mendingan pakai yang gratis aja, jelas dia boleh gitu. Yes, emang kok SketchUp gitu. Nggak Mas yang bisa ganti? SketchUp ini yang betul-betul urgensinya tuh besar. Gini. Saya nggak tahu 5 juta buat kamu besar nggak sih? Di Aceh Mas UMR-nya 2 jutaan, 3 juta. Enggak, maksudnya gini. Gini, gimana ya? Kamu nggak bisa ya minjem uang. Kan ada cara lain ke ibu. Bu, boleh nggak sih minjem uang nanti siapa nama kamu? Refi ganti Bu dengan cara dibayar per bulan atau pas refi balik modal, refi langsung tutupin. Oke. Ya, sih. Gitu. Jadi sedarurat apa sih? Kembali lagi deh ke hati kecil kalian. Emang sedarurat itu kamu harus mencuri? Enggak kan? Tetap aja mencuri tidak dihalalkan. Benar sih Mas. Dan ini nggak pernah ada yang bahas gitu. Jadi terkadang mungkin hati kecil kita tuh sering juga ya, ini boleh, ini boleh nggak ya. Tapi seiring waktu juga banyak orang yang ngomong, oh ini karena memang udah bahasanya udah dibiasakan, dan ya masyarakat juga menganggap itu hal yang nggak ada masalah, dan mungkin ada beberapa pendapat yang lebih tahu tentang agama membolehkan gitu-gitu. Itu yang terkadang membuat kayak kami yang fresh graduate ataupun ya yang praktisi arsitek itu agak ragu gitu, dan mengambil ya selama ini masih aman, dan mungkin kan kata-katanya lebih ya udah ikhtiar dulu nih, kalau nanti dari cukup duitnya baru kita buat. Nah, emang kan balik lagi kalau uangnya dari situ haram, besok kita beli aplikasi juga haram ya Mas ya. Tuh. Nah, ini Mas kalau ada ada nggak
nasihat atau kalau kami nih fresh graduate yang banyak nih kawan-kawan dari fresh graduate di sini, gimana sih tipsnya tuh kalau kita tuh awal-awal nih baru selesai kuliah tapi kita mau cari yang halal nih? Nah, mungkin apakah kita harus kerja sama orang dulu? Tuh kalau Mas sendiri yang Mas jalanin lah. Ya berat ya, sampai sekarang pun banyak teman-teman yang Pak Angga pengen banget kerja di tempat Pak Angga. Karena ya keimanan ya, balik lagi banyak orang yang ya itu perusahaan besar aja masih kayak gitu. Iya. Susah ya, gini, intinya selepas lulus ya harus kerja. Harus kerja. Harus. Kamu ingin jadi gini, kamu baru gede gitu, baru 9 tahun gitu atau 10 tahun, tiba-tiba kamu bermimpi menjadi pembalap MotoGP, ya kan gitu kan? Ya. Terus tiba-tiba kamu main latihan aja langsung motornya gitu, nggak gitu kan? Yeah. Kamu tuh harus dibonceng dulu sama ayah, dituntun dulu sama orang yang lebih dewasa, diajarin naik sepeda dulu, taunya imbangin sepeda dulu. Sepeda pun juga harus roda 4 dulu gitu. Jadi 3, jadi 2, bisa naik sepeda, naik motor pun juga sama ayah. Jadi ya sama, saat baru lulus ya kamu nggak bisa, kamu baru ini nggak bisa gitu, langsung jadi pembalap, langsung pengen usaha sebesar ini nggak bisa. Kamu tetap harus banyak makan ilmu gitu, harus tetap menerima pengalaman dari A sampai Z dulu, itu terlalu dini. Nah di titik ini pun saya melihat tadi kan dari segi agama, saya melihat fakta juga. Jadi usaha kita tuh tergantung orang tua kita juga. Usaha kita, bisnis kita itu tergantung kita itu dilahirkan di keluarga yang kaya atau enggak. Faktanya memang seperti itu. Kalau keluarga kamu keluarga kaya ya santai aja gitu, ngerti nggak sih? Ya sih. Ya circle-nya juga enak gitu. Ayah saya kan ojek ya. Circle-nya ya supir ojek gitu, tukang ojek. Saya jual gambar ya buat apa, kertas gambar di atas kertas kayak gini. Ya mereka pun juga nggak punya rumah, nggak butuh gambar. Tapi kalau saya dilahirkan di keluarga kaya, ayah saya punya misalkan ayah saya punya kebun sawit gitu ya, 5.000 hektar. Teman-temannya pun minimal jet pribadi gitu. Saat teman-temannya mau usaha ecek-ecek itu kecil-kecilan gitu, kayak bikin McD gitu, ya pasti cari temennya yang anaknya arsitek kan, benar nggak? Dari situ kan link dapat. Ya kalau saya ya berat banget gitu maksudnya. Gitu, jadi ya kerjalah, wajib kerja. Semua orang pengen sok-sokan, saya lulus tuh nanti misalkan nama saya Angga, saya bikin Angga Studio. Nanti ada namanya Bramantio lulus langsung bikin Bramantio Studio. Itu mah naluriah gitu loh, manusia baru lulus tuh bikin apa studio. Akhirnya cuma main doang, bikin nama doang. Faktanya gitu loh. Gitu. Jadi ya. Kalau misalnya nih Mas, ini saya bertanya gini. Munculnya tuh karena keresahan. Karena ketika belajar ternyata ilmu ini luar biasa bermanfaat begitu. Dari situ ya tuh dengan ilmu, sebatas ilmu. Dan pinginnya kok bisa kita tuh sebagai anak muda tuh bisa membantu gitu. Awalnya di situ, tapi nyatanya emang ketika kami pelajarin, saya sempat memang belajar sampai jumpa senior yang lumayan besar ke kota-kota yang lebih besar di Medan gitu-gitu. Ternyata memang prosesnya itu panjang kali. Kan saya terus belajar dan ya ternyata peduli itu nggak cukup gitu. Juga harus belajar dulu kan. Nah, menurut Mas ya tadi jelas sih kita harus belajar kan. Mungkin beda-beda daerah juga sih Mas, ada hal yang seperti itu. Kayak kami kalau mau belajar yang betul-betul arsitek kayaknya di Aceh kurang. Nah, balik lagi sebenarnya kalau kita pakai iman nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi ya Mas. Udah jalankan. Ya, udah kan bisa jawab kan? Jawab kan? Saya sebenarnya nggak tahu tanya apa lagi jadinya, tapi benar-benar sih. Jadi
Itu benar nggak? Benar kan? benar. Jadi kayak gitu, saya kan? lebih condong kayaknya bagus membentuk lingkungan yang Ya, bisa mendukung hal itu. betul. Itu Bisa penting. sama-sama Jadi belajar. circle kita juga harus baik lah, karena ada dalilnya tahu ya, saat kamu berteman dengan tukang pandai besi ya, kamu bau las-lasan, bau besi gitu, tau lah bau besi kayak gitu kan. Tapi kalau kamu gaulnya sama tukang parfum, kalau pulang dari sana tuh kamu wangi gitu. Ya. Jadi dari sekarang mumpung kamu masih muda, dekatkan lagi diri kamu dengan Allah. Kenali lagi siapa penciptamu gitu. Apa tujuan kamu? Ingat-ingat lagi apa tujuan kamu diciptakan di bumi ini gitu. Biar jadi manusia yang sebaik-baik manusia kan manusia yang bermanfaat ya. Benar nggak sih? Benar-benar. Jadi saya pun gini, saya nggak ngoyo gitu. Jadi saat ada orang lamar ke sini, dia pengen jadi arsitek terkenal, kamu salah tempat. Di sini tuh kami berarsitektur hanya sebatas mencari uang untuk menghidupi, menafkahi anak istri kami dengan cara yang bersih dan halal, supaya bisa dimakan dengan enak, sehat untuk kami, berkah buat ibadah, bikin kami terus taat beribadah gitu. Kalau kamu jadi arsitek hebat, terkenal, gaul gitu, nggak ke sini gitu. Karena di sini pun kami menerapkan ya itu. Di sini tuh kami semua laki-laki semua, karena kami nggak mau ada campur baur, udah tahu ya. Di sini laki-laki semua. Di sini laki-laki semua. Enaknya apa? Saat waktunya sholat bersamaan. Saat kita harus camping bareng-bareng. Saat kita harus liburan kemana, ke pantai, aurat juga nggak usah khawatir, karena kita semua laki-laki. Tempat tidur udah nyaman gitu loh. Dan berhasil dan works. Susah nggak? Gini loh. Susah nggak sih? Susah. Jujur, susah banget. Apa kita bisa bertahan di dunia arsitektur sekarang dengan musik di mana-mana, video di mana-mana? Karena gini, video yang kamu tautkan dengan musik ditonton 56.000, tapi saat kamu menautkan tanpa musik yang ditonton cuma 16.000 gitu. Tapi kan kita beda. Kita tuh punya sesuatu yang kita yakini bahwa ini tuh nggak boleh, ini haram. Kita nggak ngelakuin itu. Kita punya Allah, udah kita gitu. Kita niatnya ibadah. Akhirnya ya hasilnya zaman Allah yang tentuin. Akhirnya teman-teman di sini tuh, kamu percaya nggak, ada orang yang dari Palu Sulawesi sana, berangkat ke Bandung pengen kerja di sini, padahal dia tuh ngelamar udah sampai 8 kali ditolak. Karena kami mikir, ini orang dari Palu pasti mau kesini ngapain sih gitu. Terus dia juga udah menikah loh. Jadi kan kita juga mikir, kontrak berapa biayanya, ini berapa gaji dari sini gimana. Terus istrinya sampai nge-DM juga, dia cerita bahwa keberkahan itu untuk kami sangat penting. Ngerti nggak? Ngerti. Apa merinding gitu, ngerti nggak sih? Ya, ada orang yang mencari keberkahan gitu. Ya, akhirnya ya inilah jalan kami gitu. Jadi disinilah kami, ini jalur yang akan kami tempuh. Apapun yang terjadi, kami selalu ingin tidak mau melanggar batasan-batasan. Bukan saya ustadz, artinya gini loh. Ya, Mas. Jadi kita belajar, kita ikut kajian. Kata ustadznya, ini itu hukumnya gini. Saat kamu membuat bangunan ibadah yang artinya kamu itu sudah membantu orang itu menyembah Tuhannya. Lah, kamu kok malah ngasih sarana orang buat nyembah? Emang ada ya Tuhan selain Tuhan kamu? Ngerti nggak sih? Emang ada ya Tuhan selain Allah? Nggak ada kan? Nah, ya akhirnya, wah berarti itu kita udah ngarahin sana, itu haram, oke, saya nggak ngambil. Berapapun angkanya nggak akan saya ambil. Ya ini Mas, kita kan tadi kayak ada ini agak sedikit keluar nih. Mungkin kondisi ini yang ingin bertanya silakan, tadi udah ada yang chat, tapi nanti kita akan 30 menit, udah masuk 30 menit ya. Bentar, saya cek waktu. Nggak tahu saya. 1 jam 17.45 habis Zoom-nya kami sewa. Oke, sekitar 20 menit lagi, nanti sekitar 5 menit, sekitar 10 menit terakhir kita akan coba kumpulin pertanyaan tadi ya. Dari 17.35 kita akan masuk ke tahap Q&A. Nah Mas, tadi terkait dengan manusia yang bermanfaat. Manusia bermanfaat ini kan kok saya sendiri mendefinisikannya ketika saya sebagai arsitek, ya saya pengen berharap banyak orang yang terbantu. Nah, jadi banyak orang terbantu ini di konsep saya, kami juga menggerakkan yang namanya mengedukasi tentang arsitektur desa, di mana masyarakat di arsitek desa ini kan banyak potensial dari SDM, tapi SDA-nya, tapi nggak dimanfaatkan. Dengan datangnya arsitek, mengedukasi tentang
SDA yang bisa dimaksimalkan, mungkin bisa meningkatkan perekonomian, kesejahteraan gitu. Nah, itu Mas, kalau dari perspektif Mas, kira-kira gimana Mas? Kalau ini di luar ketika kita udah semuanya udah aman sih, aplikasinya udah aman gitu-gitu. Gimana kira-kira? Karena Ya emang, betul. Jadi kalau saya itu tim itu semua desain masjid gratis di sini. Karena ada dalilnya ya. Kalau kamu memberikan sesuatu untuk saat kamu membuat masjid segede apa ya nanti Allah akan gantikan itu, Allah akan buatkan di sana di surga nanti ya. ya betul. Jadi apa yang kami lakukan itu based on dalil gitu. Itu yang pertama masjid. Yang kedua upaya kami itu ya misalkan ada bangunan umum maksudnya. Ada bangunan umum dia butuh MCK atau MCK nggak tahu lah ya. Ngerti. Nah, kami bantu desain, kami gambarin. Ada yang butuh pos RW, ya kami bikinin, kami gambarin. Ada yang butuh lapangan futsal untuk komplek, kami gambarin gratis. Ada yang butuh posyandu, bangunan posyandu yang bisa dengan segala macamnya, kami gambarkan gratis, sampai jadi bangunan. Jadi ya betul, jadi hidup kan nggak cuman ya gitu balik lagi. Oke, berarti Ya, itu udah langsung ya Mas, nggak usah lagi kita konsepkan secara keyakinan kita, itu memang itu hal yang biasa kita lakukan. Gimana? Maksudnya nggak perlu kita konsepkan gimana, kita omongin di mana ya itu kita lakuin aja gitu ketika kita udah siap di situ ya. Dengerin deh, Allah itu maha tahu. Jadi saat ada kebaikan, jangan taswif itu menunda-nunda kebaikan. Jadi saat ada orang, lagi butuh bantuan nih, buat begini, udah diem aja, gerak terus. Bantu terus siapa? Allah itu mencatat. Jadi kalau amal soleh orang tahu itu malah ngeri, Allah malah bisa hilang amal solehnya. Iya. Tahu ya? Nah, jadi lakukan, udah biar kamu dan Allah aja yang tahu lah. Ada yang bikin butuh WC ini, bikinin gambarin cepet. Kamu bisa kerjain sendiri, nggak usah bagi-bagi sama orang. Kamu mau bagi-bagi pas sama orang? Enggak kan? Enggak. Kalau masalah pahala tuh kamu harus egois, tau nggak? Ya. Kalau kayak sah pertama ya, kejaran. Kita nggak nunggu orang. Ya, jadi harus egois. Nah kayak gitu kamu lakuin. Nah, bicara konsep ya tetap ya kita berarsitektur dong. Kalau kita bicara konsep arsitektur ya, posyandunya gimana sih? Di posyandu itu ada apa aja sih, orang nimbang, nanti ada orang ngantri, nanti ada orang bagi-bagi kacang hijau, nanti ibu-ibunya di sini ada anak kecil yang harus main sambil nunggu. Nanti di lantai 2-nya anak yang disuntik karena biar nggak ganggu suaranya saat ngejerit ke anak-anak yang lain. Yeah. Jadi pikirin semua. Konsep arsitekturnya kita pakai. Nah itu kesempatan kita untuk belajar. Itu jadikan proyek-proyek sosial itu sebagai ajang buat apa? Belajar juga ya. Bagusnya. Dan akhirnya kan kalau proyek sosial kamu bisa pakai software software education kan? Oke. Itu bisa berfungsi di situ ya Mas? Boleh, bisa banget. Selama itu nggak ada pakai transaksi apapun, nggak ada beli apa, maksudnya kita nggak. Selama kamu tidak menerima sepeser pun uang, selama kamu tidak menerima sepeser pun uang dari jasa yang kamu berikan, ya itu namanya sosial. Dan kamu boleh menggunakan software seperti itu. Kamu cek aja deh untuk kegiatan kayak gitu, boleh baca lagi deh. Maksudnya term and condition-nya harus kamu baca. Oh, memang jangankan itu ya. Jangankan software audio, suara burung itu tuh kita tuh di sini harus baca dulu. Burung ini tuh boleh nggak ada copyright, boleh di download gratis. Jangankan itu, teks aja, huruf pohon aja kita beli loh. Pohon tahu? Ada add-on itu ya. Jadi ya kita tuh beli buat bikin rumput tuh beli bayar 40. Luar biasa berarti. Saya lupa berapa juta. Ya maksudnya ya saya yakin kalau ini kotoran nggak boleh saya makan, ini daging boleh saya makan gitu sih. Makanya kalau mau bicara ini lebih banyak lagi. Jadi kayak gambar, kita tuh dilarang menggambar makhluk hidup. Makanya gubah ruang pakai gambarnya itu siluet. Ya, yang bercahaya. Kalau di startup mungkin udah ada divisi, seharusnya divisi syariah nih gitu kan. Kita harus mikirin sampai ke detail-detailnya, jangan sampai apa yang kita makan tuh seharam sih. Jadi emang kayak dunia. Ya itu ngeri sih. Kayaknya semua profesi juga punya resiko yang besar juga sih. Iya, pasti. Bukan cuma RTT kan. Nggak ada cara kita, profesi ini susah nih cari uang yang halal. Kita pergi ke profesi lainnya, mau semuanya juga punya tantangannya sendiri.
Betul ya, karena saya bisanya ini, jadi akhirnya aduh saya nggak bisa main. Saya jualan jus pernah loh, jualan jus, jualan Ya. soto. Akhirnya karena saya nggak bisa, karena saya ya, balik lagi lah ke gambar. Oh ternyata gambar ini masalahnya di sini ya, gimana caranya? Allah pasti, Allah tuh pasti kasih jalan, jangan khawatir. Allah pasti kasih jalan. Ya. Gitu kurang lebih, Fai. Duh, saya pusing dah nih. Tapi Pusing. Udah tahu lah ya jawabannya, saya ya, udah tahu semua kok. udah tahu sih, cuman ya memang terkadang kita perlu banyak belajar lah. Oke Mas, kita banyak coba kumpulin pertanyaan. Tadi juga udah ada yang nanya di chat. Mas izin menanya, Mas mulai gubah ruang di tahun berapa ya Mas? Tantangan arsitek apa yang terbesar bagi Mas? Ini lebih ke Kapan? Dimulainya 2016 kalau nggak salah. 2016, berarti udah 6 tahun. 6 tahun. Tapi saya sebelumnya punya usaha dari 2009 ya, 2010. 2010 saya join bareng teman, saya jalan. Nah, di 2015-2014 itu saya mulai mengenal agama saya. Sebenarnya sih belum gitu ya, masih jauh gitu, saya harus banyak belajar. Cuman saya mulai tahu oh Islam itu gini. Di situ saya mulai keresahan dalam diri saya. Oh ini tuh gini, oh, ini kayak yang saya rasain sekarang ya. Ya akhirnya saya nggak bisa bareng sama teman karena kepala rumah tangga pun harus ada satu ya. Kan nggak enak bapaknya dua, akhirnya udahlah saya jalan sendiri ya. Mulai saya terapin apa yang saya tahu, saya terapin, kan punya saya ini gitu, ngerti nggak? Jadi, saya lupa 2016 sama 2015 saya lupa lah. Tapi tahun-tahun itulah. Tantangan terbesarnya ya itu tadi gitu, ya Mas ya. Tantangan terbesarnya dalam duniawi ya bertahan ya. Bertahan itu nggak gampang. Ya itu duniawi, tapi yang lebih utama ya jangan sampai melanggar syariat, itu sih itu berat banget ya Allah, berat banget ya Allah. Ternyata udah masuk di fase itu ya Mas. Ya itu berat banget apa ya. Karena saya tuh butuh proyek, saya butuh engagement, tapi saya nggak bisa pakai sesuatu yang lumrah sekarang, musik. Berat banget. Ngeri. Berat banget, ngeri. Cuman kan ya saya lebih ngeri lagi kalau anak istri saya dapat dari uang dari mana. Ada yang lebih ngeri lagi. Ya. Ini. Mungkin Mas ada nggak alternatif aplikasi yang Mas pakai yang free gitu, yang bisa kami gunain? Banyak. Kalau Word pakai WPS. Kalau CAT itu saya nggak tahu, cek lagi lah. NanoCAD udah masih gratis apa enggak. Oke, coba. Terus NanoCAD. Terus ada VSDC free video editor. Terus ada VSDC free video editor. Any video converter buat convert deh. Terus ada apa sih yang kayak Lightroom gitu, gratis. Banyak kok. Ada Blender tuh untuk rendering. Oh iya, Blender gratis juga. Ada. Itu bisa dipakai komersial, Mas, Blender. Gimana? Blender bisa dipakai komersial. Iya, dia kan dia tuh kayak yayasan gitu loh. Kayak non apa sebutnya? NGO, ya gitulah. Lupa lah, pokoknya dia tuh ada. Jadi dia tuh ada sebuah ORG gitu lah, ORG, blender.org. Jadi semua tuh bikin itu gratis dan bisa diupdate gitu. Banyak peneliti bikin add-on Blender. Tapi pluginnya kami beli. Plugin untuk mempermudahnya Mas. Ya, jadi bikin rumput, bikin apa, itu semua ada. Lain ada lagi Mas yang bisa kami catat? Banyak sih, kamu butuhnya apa ya, tinggal search sih sebetulnya. Oh iya, tinggal search aja sih. Cuman sekarang udah di fase kita udah belilah gitu, udah pusing banget. Alhamdulillah ada di titik itu, berkat rahmat Allah. Oke, jadi yang ini nomor 2. Saya udah buat juga beberapa pertanyaan di grup kan, jadi kayaknya udah ada yang kejawab juga hasil diskusi tadi. Abis itu tadi ada yang nanya juga, dia chat ke saya pribadi itu apa sih tantangan banyak perusahaan beralasan bahwa harga software original tidak sebanding dengan upah. Lalu bagaimana tips atau cara mengelola suatu perusahaan dari awal agar tetap berjalan dengan menggunakan software original?
Ya tadi ya, jadi kalian pikir dengan hati nurani kalian sendiri, kalian nggak terima saat dibayar rendah, tapi kalian juga apa ya, merendahkan orang lain dengan membajak, paham ya? Ya, mindset kan. Malu nggak sih? Malu. Malu ya, malu lah Malu. harusnya. Terus nggak bisa ya minjem dulu, ya nabung dulu, ya gimana caranya, gimana ya beli softwarenya bertahap ya. Dari yang paling bisa kita beli, ya saya juga kan melalui fase itu gitu, saya nggak tiba-tiba semuanya ini kan, beli SketchUp satu dulu, dipakai rame-rame dulu, gantian dulu, yang lain ngapain dulu, saya pakai gratis dulu, gitu, pakai gratis, yang bisa dibeli satu, komputer nambah satu, beli dua, nabung, nanti Allah bukakan kok pintunya, niatnya, insya Allah karena Allah ya kita tunggu Allah berikan kejutan gitu. Gitu. Jadi kita udah di sesi penghujung ke acara hari ini. Mungkin boleh nggak Mas kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya atau apa tentang banyak hal lah mungkin. Itu kira-kira bisa nanya DM langsung ke Mas atau gimana? Silakan aja DM ke Gubah Ruang aja ya. Gubah Ruang. Saya tuh megang sendiri DM itu, cuman kadang saya malas gitu. Saya pengen jawab yang ini, pengen jawab yang itu, gitu. Nah, saya punya ini. Jadi saya ada kata-kata yang keren nih dari Yufit. Jadi kayak saya bacain ya. Bait pertama nih saya bacanya per bait. Yang pertama adalah mungkin engkau tak tahu di mana rezekimu, benar ya? Tapi rezekimu tahu di mana engkau. Di langit, laut, gunung, ataupun lembah. Rob memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermeluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alfa, bahwa hakikat rezeki bukan apa yang tertulis oleh angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar, tawakal tetap kepada Allah. Sedang rezeki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rezeki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, tetapi Zam-Zam justru terbit di kaki Ismail bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rezeki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba yang bertakwa. Datang dari arah tak terduga, tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang akan melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali meminta, dan Allah memberi karunia, jaga sikap kita saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki yang manisnya dunia, lupa bahwa hanya apa yang dimilikinya hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab, dan haramnya akan diazab. Dengan itu, kita mohon ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang, dan diberi nikmat ikhlas di dunia, dan nikmat ridhonya di akhirat. Bukan jalannya orang-orang yang terkutuk, apalagi orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah, hanya dengan nikmatnya lah segala kebaikan menjadi sempurna. Benar ya? Dalam ya. Ini kata-kata yang aduh, saya baca ini setiap saat tuh ya Allah, gak pernah lemes kalau udah baca ini. Yes. Jadi kita tuh terlalu ngoyo gitu, kita tuh pengen gitu lah. Dalam sih buat saya. Makanya saya catat. Kehidupan yang diberikan itu udah ada tujuannya. Ya, terus juga kita terlalu riuh gitu, terlalu sibuk mikirin yang nggak jelas, nggak pasti. Gitu. Tapi apa yang sudah pasti dan menjadi tanggung jawab kita tuh malah kita abaikan. Gitu, Fai. Semoga Allah memberkahi ya usaha Rifai. Mau jadi apapun banyak yang harus dibereskan. Terlalu banyak sebetulnya nih. Tapi ya pelan-pelan. Ya, apa yang kamu lihat paling dekat, kamu raih dan kamu selesaikan satu persatu itu. Oke, Mas, kalau saya juga sering selalu jumpa-jumpa ini, saya tanya, kalau
semua studio-studio gitu ada nggak buka magang gitu-gitu Mas? Ya itu bagus. Kamu caranya kamu magang, cari kamu nggak jangan lo cari duit gitu. Ya walau alam ya setiap orang beda-beda. Kalau saya sih dulu udah butuh duit karena kuliah aja saya harus ngegadein apa gitu, saya harus cari uang. Nah kalau misalkan punya keleluasaan waktu, rezeki lebih, orang tuanya mampu, mending magang dulu yang banyak. Mas kalau Gimana? di Gubah Ruang ada kesempatan magang nggak? Ada, tapi kami tuh khawatir buat orang-orang yang dia nggak nyari uang tuh kasihan gitu, karena kami tuh akhirnya menerima magang yang anak kuliah untuk ngajarin dia realis dunia kerja tuh seperti ini, kamu tuh dari awal masih kuliah tuh harus A B C D F G gitu loh. Jadi Gitu. Jadi ya nerima, cuman ya mahasiswa. ada batasan ya, maksudnya carinya mahasiswa karena dia jelas mencari nilai ya. Gitu, Fai. Oke. Oke, terima kasih Mas Angga udah mau membersamai dan sharing Masya Allah. informasi itu apa ya namanya, banyak hal lah. Jadi bukan cuman tentang aplikasi tapi juga tentang keyakinan dan bagaimana kita mengimplementasinya. Jadi